anak-anak kami semuanya. Apa kabarnya hari ini, Nakku? Ibu harap anak-anak kami semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang olahan berbahan dasar nabati. Nah, kalau kemarin-kemarin kita teori, ini saatnya kita praktek. Praktek apa? Mari langsung kita masuk ke materinya, Nakku. Tetap semangat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Dan ini adalah salah satu bahan utamanya, yaitu 3 buah terong, berhubung IP punyanya cuma 3 ya. Oke, langkah pertama kita potong-potong dulu terongnya ya. Tapi sebelum dipotong, kita siapkan dulu air di baskom. Kemudian kita kasih garam. Dan sekarang kita potong-potong terongnya ya. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Sekarang kita biarkan dulu rendaman terong ini ya, sekitar 20 menit atau 15 menit ya. Jangan lupa airnya pakai garam ya, buat ngilangin getahnya gitu. Sambil menunggu rendaman terong ini, sekarang kita buat adonannya ya. Di sini IP udah siapkan bahan-bahannya. Salah satunya 1 butir telur ya. Bismillah, kita masukin. Dan ini bumbu yang dihaluskan: 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, dan setengah sendok ketumbar. Semuanya dihaluskan ya teman-teman. Dan ini tepung tapioka ya. Kita taruh 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin tepung beras ini sekitar 10 sendok atau 12 sendok ya. 10 sendok ya teman-teman. Kita masukin juga cabai bubuk merah ya, 1 sendok kecil ya. Bismillah. Dan kita taruh 1 bungkus Royco. Bismillah. Kita aduk-aduk pelan-pelan. Kita tuangkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, segini ya kentalnya. Kalau teman-teman suka asin, bisa ditambah lagi garam ya. Sekarang kita cuci rendaman terong tadi ya. Sampai bersih. Nah, ini udah bersih teman-teman, airnya juga udah bening ya. Tuh, lihat.
Dan sekarang kita saatnya buat ngegoreng keripiknya atau ngegoreng terongnya ya teman-teman. Kita tuangkan dulu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan panas dulu ya minyaknya teman-teman. Kita masukin terongnya ke sini. Itu yang belum digorengnya biarin aja dikerendam air ya teman-teman, biar nggak hitam gitu. Jadi jangan langsung ditiriskan gitu. Kalau mau digoreng baru ditiriskan dan dimasukin ke sini gitu. Nah ini kayaknya minyaknya udah panas ya teman-teman, kita masukin aja. Kita pakai tangan aja ya teman-teman, tangan Ipe bersih udah dicuci. Kita masukin satu persatu. Kalau pas masukin gunakan api besar ya teman-teman. Biar enggak berdempetan, kita itu dulu di apa namanya itu, dipisah-pisahin ya. Bandel dia pengen nempel terus, gak mau pisah kamu ya. Ya teman-teman, kita angkat aja. Tara, keripik terongnya udah mateng. Cicip yuk. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Tuh, kelihatan kan kriuknya? Untuk rasanya yang jelas mantap dan bikin nagih ya. Oh, I bet that you don't have any patience to know how to make, right? Just check it out. Bahan dan cara membuat. 50 lembar daun bayam ukuran besar. Jika ukurannya kecil, ya bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau yang ini, bayamnya langsung dipetik sendiri di belakang rumah ya. So, it is quite fresh from the garden, indeed. Ini bayam liar ya, jadi nggak ditanam, nggak pakai pestisida juga. Selanjutnya, cuci bayam hingga bersih. Check it out lah. Bahan dan cara membuat adonan keripik bayam. 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka atau biasa juga disebut dengan tepung kanji. Lalu bumbu yang dihaluskan ini terdiri dari 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, dan 1 sendok teh garam kasar. Lalu ada setengah sendok teh kunyit bubuk dan secukupnya bubuk kaldu. Tambahkan juga putih telur, yang ini optional ya. Jadi kalau mau ditambahkan kuning telurnya juga nggak masalah. Kalau menurut saya sih cuma beda sedikit di teksturnya ya. Jadi kalau menggunakan putih telur, itu tekstur keripiknya jadi kriuk renyah. Sementara jika menggunakan telur utuh, maka teksturnya itu cenderung kriuk tapi empuk. So, you can choose which one is your preference.
Selanjutnya, tambahkan sekitar 250-300 ml air. Dimasukkannya sedikit demi sedikit ya. Jadi nggak harus semua. Kekentalannya itu sesuai selera. Intinya, semakin kental adonan maka semakin tebal lapisan tepungnya. Dan sebaliknya, jika semakin encer, maka semakin tipis hasil keripik bayamnya. Oke, ini saya menggunakan 1 telur utuh dengan takaran air 270 ml. Hasil teksturnya seperti ini ya. Well guys, selanjutnya waktunya menggoreng. Panaskan minyak. Setelah panas, kecilkan apinya. Celupkan daun bayam seperti ini. Goreng hingga kuning keemasan. Cukup diaduk sekali saja ya, agar minyaknya tidak terlalu menyerap. Jadi kalau bayamnya sudah kaku, silahkan dibalik. Goreng hingga kering. Tanda keripik sudah matang, biasanya itu minyaknya sudah tenang dan tidak bergelembung lagi ya, seperti ini nih. Oke, sekarang kita angkat. Maaf, di proses memasak kali ini nggak ada efek suaranya ya, karena kan ada tetangga yang lagi hajatan. Jadi terganggu banget sama musik dangdutannya. Padahal kalau menurut saya sih, suara minyak panas saat menggoreng itu seksi banget. Saya nggak bisa didengar. Oke, just forget it. Nah, ini minyak bekas menggorengnya disaring dulu biar bersih ya. Goreng sisa bayam hingga habis. Nah, ini dia. Sesi menggorengnya sudah beres ya. Ini saya bikin 2 resep. Dengan modal total general itu cuma Rp25.000 ya. Jadi beli bahan tepung, kemudian 1 liter minyak, dan bumbunya termasuk pemakaian gasnya itu cuma habis Rp25.000. Dan dibikin keripik begini dapatnya 1 kilogram ya. Lumayan banyak ya. Kalau beli itu kan harga 1 ons keripik bayam dibanderol Rp10.000. Jadi dengan modal Rp25.000 saya bisa dapat Rp100.000 nih kalau dijual. Mantap kan? Artinya kalau buat dijual bisa dapat untung 3 kali lipat ya. Atau 300%. Amazing. By the way, ini sebelumnya sudah saya oven dulu ya. Jadi setelah keripik bayam digoreng kering, selanjutnya disusun dengan cara vertikal seperti ini, lalu di oven dengan suhu 130 derajat Celcius selama 30-40 menit. Dengan begitu maka minyaknya akan turun. Tuh lihat, setelah di oven minyaknya jadi turun begini ya. Selain di oven, bisa juga cukup dijemur di panas matahari. Jangan lupa nyusun keripiknya itu secara vertikal ya. Dengan begitu, minyak akan turun dan hasil keripik akan lebih kesat dan lebih kriuk tahan lama. Oke, setelah dingin, simpan keripik bayam di wadah tertutup. Nah, sudah lihat videonya kan? Dari kedua video itu, kalian pilih salah satu. Lalu kalian praktekkan di rumah. Setelah kalian praktekkan, kalian berikan kepada orang tua kalian. Dan sampaikan ke orang tuanya, itu merupakan tugas PKK kalian. Nah Bu, jangan lupa step by step dalam pembuatannya itu harus dibuat fotonya.
Kalau bisa video lebih bagus lagi. Tetap semangat dan salam